Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Bayhaki will bring you an English learning material. How are you today? It is nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about English Correspondence 12. Oke student, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Bayhaki di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas English Correspondence bagian yang ke-12 dengan materi Letter of Inquiry atau surat permohonan informasi. Oke students, masih ingat apa itu Letter of Inquiry? Dan hari ini kita akan mencoba melihat samples dari surat permohonan informasi. Oke students, now let's begin our lesson today about Letter of Inquiry. Diingatkan apa itu Letter of Inquiry? Secara ringkasnya adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli dan yang berisikan tentang permintaan informasi mengenai barang yang akan dibelinya ya. Informasi apa saja yang ada dalam Letter of Inquiry itu tinggal dipelajari dan dibaca kembali di video yang sudah dibuatkan sebelumnya ya. Dan hari ini kita lihat samplesnya saja dari mulai yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Oke. Dan diingatkan bahwa proses terjadinya transaksi perdagangan pada umumnya sebagian besar dimulai dengan inquiry letter ya, yaitu tadi surat permohonan informasi dari calon pembeli kepada si pengusaha ya, atau si pedagang atau si penjual ya. Maka dari itu cara penulisannya harus jelas, singkat dan bernada sopan dan jangan bertele-tele. Harus langsung pada tujuan atau straight to the point ya. Jadi cara-cara penulisan bagaimana dan sifat-sifat surat bagaimana, silahkan kembali ditonton video yang sudah dibuatkan ya, atau yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Oke. Dan perhatikan contoh-contoh letter of inquiry dari yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Dan untuk letter of inquiry ini mungkin akan dibagi ke dalam dua video ya. Video sekarang contoh yang sederhana, dan di video yang akan datang contoh-contoh yang lebih kompleks ya. Okay, students, now let's take a look about the first examples ya. Untuk contoh yang pertama ini ditulis pada kartu pos ya. Oke, yang pertama ada, masih ingat what is this? What's the names of this part? Bagian apa namanya ini? 225 Jalan Arjuna, Bandung 40172. Oke, ini namanya inside address ya, atau alamat surat ya. Oke, next. Nah, ini contoh surat yang sederhana, diisinya hanya bagian body of the letter saja. 24th of March 2020. Dear sirs, please send me your latest catalog and patterns of your batik product which you have in stock together with prices and terms. Yours faithfully, Wimpy S. Oke, ini adalah contoh surat yang paling sederhana dalam selai kartu pos ya. Walaupun nanti dalam surat sebenarnya itu surat formal yang ditulis dalam selai kertas surat yang resmi ya. Nah, di sini kita lihat ada dear sirs langsung ya, atau di atas ada 24th of March 2020. Masih ingat ini adalah deadline, tanggal surat di mana surat ini ditulis pada tanggal tersebut ya. Kemudian dear sir, salutation, kemudian body of the letter. Please send me your latest catalog, yang maknanya adalah mohon kirimkan kepada kami atau kepada saya
your latest catalog. Katalog terbaru Anda, ya. Apa itu katalog? Ya, sudah juga dibahas ya. Oke, and patterns of your batik product, dan juga samples atau contoh dari produk batik which you have in stock yang Anda miliki, ya. Simpelnya yang Anda miliki. Walaupun kalau dilihat dari kata yang kamu punya di persediaan, ya. Oke, tapi agak rancu, jadi yang Anda miliki tentu disimpan dalam stok yang banyak, ya. Together with prices and terms, bersama dengan daftar harga dan syarat-syarat pembayarannya, ya. Yours faithfully, hormat kami, Wimpy. Nah, itu contoh surat yang paling sederhana untuk yang pertama. Yang kedua juga masih contoh surat permohonan informasi yang sederhana pula, ya. Nah, di sini kita lihat dan perhatikan langsung ke body of the letters-nya, ya. Karena bagian-bagian yang lainnya mungkin identik sama, ya. Nah, dear sirs, lihat kalimat-kalimatnya dan mudah-mudahan you can understand about the letters, ya. Bisa membaca dengan benar dan bisa memahami dengan baik. That's what I want, ya. Jadi jangan lupa selalu latihan. Don't be lazy. Okay, now let's read. Dear sirs, we have read your advertisement in Kompas of 2 days ago and should be obliged if you would let us have your illustrated catalog describing your machine tools. It is essential to quote your lowest prices. If they are favorable and the quality is excellent, we may place our regular order with you. Your early reply will be obliged. Yours faithfully. Oke, ya. Simple ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami sudah membaca iklan Anda di surat kabar Kompas pada 2 hari yang lalu, ya. And should be obliged, dan should be obliged itu artinya dan akan sangat berterima kasih if you would let us have your illustrated catalog. Jika Anda bersedia memberikan kami atau mengirimkan kami, ya, would let us have. Kalau diartikan perkata tentu akan memberikan atau mengizinkan kami mempunyai katalog bergambar Anda, ya. Illustrated catalog itu artinya katalog yang ada gambarnya atau beserta foto produk yang ditawarkan, ya. Jadi ini meminta informasi. Jadi namanya juga tadi letter of inquiry, surat permohonan informasi, ya. Nah, katalog bergambar, ya, atau illustrated catalog describing your machine tools, yang menggambarkan tentang peralatan mesin Anda. Jadi ini perusahaan yang menjual machine tools, ya. It is essential to quote your lowest prices. It is essential. Ini sangat penting sekali untuk quote your lowest price, untuk memberikan penawaran harga paling rendah Anda berapa, gitu ya. Jadi namanya kita berbelanja atau membeli barang, pasti kita ingin mencari harga yang paling rendah atau yang paling murah, ya, tapi tentu dengan kualitas yang sama atau bahkan bisa lebih baik. Lowest prices ini adalah harga yang paling rendah, ya, harga paling murah, karena kita ingin membeli dalam mungkin jumlah yang besar. Nah, if they are favorable, jika mereka menguntungkan, nah mereka di sini adalah harga dari barang yang ditawarkan. And the quality is excellent, dan kualitas atau mutunya itu bagus. We may place our regular order with you. Kami akan memesan, ya, we may place. Kalau diartikan perkata, kami mungkin menempatkan regular order, artinya pesanan seperti biasa kami, ya, atau pesanan yang sudah rutin. Nah, gitu ya. Nah, jika tadi apa yang menguntungkannya, harganya menguntungkan, kualitasnya bagus, maka kita atau kami akan memesan kepada Anda seperti biasa, gitu ya. Your early reply will be obliged.
jawaban segera dari Anda sangat kami hargai atau sangat kami ucapkan terima kasih. Yours faithfully, hormat kami. Oke, bisa dipahami? Dan satu lagi supaya bisa lebih jelas memahami letter of inquiry untuk contoh surat yang sederhana ya. Dear sirs, oke. We should be glad if you would give us latest catalog and prices of your Sony radio sets, which you can deliver from stock. And please let us know read the time you should require to deliver after receiving our order. As the radio are urgently needed, would you please let us have your reply by return? Yours faithfully. Oke, ini ada contoh surat permohonan informasi yang berikutnya. Intinya sama, meminta informasi, tapi ungkapan-ungkapan kalimatnya agak berbeda. Nah, inilah yang harus kalian pelajari ya. Dear sirs, we should be glad. Kepada yang terhormat siapa ya? Atau kalau dalam bahasa Inggris, dear sirs itu sudah masuk ya, menghormati orang yang membaca. We should be glad, kami akan sangat berterima kasih atau akan sangat senang if you would give us latest catalog. Jika Anda bersedia memberikan kami latest catalog ya, yang tadi sama, katalog terbaru, and prices, dan harga-harga dari radio, Sony radio sets. Jadi unit radio merek Sony. Nah, ini berarti ingin membeli tentang radio ya, yang which you can deliver from stock, yang bisa Anda kirimkan dari stok Anda ya. Pokoknya yang bisa Anda kirimkan. And please let us know read the time. Dan mohon berikan kami tahu atau beritahu kami read the time, mengenai waktu you should require, yang harus diminta untuk deliver, untuk menyampaikan barang tersebut after receiving our order. Jadi mohon diberitahu juga kapan waktu yang akan dikirimnya atau waktu barang untuk pengirimannya setelah order atau setelah pemesanan gitu. As the radio are urgently needed, karena radio itu sangat urgently needed ya, sangat-sangat dibutuhkan. Urgently itu artinya sangat, bisa juga ya, dibutuhkan dengan sangat. Would you please let us have your reply by return? Bersediakah Anda atau mohon berikanlah kami jawaban Anda secepatnya. Reply by return artinya balasan surat yang ini. Yours faithfully. Oke, yang tadi hormat kami. Oke, students. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sederhana dari letter of inquiry. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tolong dicatat dengan rapi, terjemahkan ya. And I believe you can make your English getting better. Okay? I think this is the end of our English material today. And I hope we can meet again in the next videos. Okay, students. I just want to say thank you very much for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.